Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ala dawam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanjilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita semua, Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini Al-Fakir berwasiat khususnya bagi diri Al-Fakir pribadi dan segenap hadirin yang saya muliakan. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kembali kita kepada Allah membawa iman yang kamil, iman yang sempurna. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, pada saat ini anak-anak kita baru saja mereka melaksanakan yang namanya belajar tatap muka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak kita, cucu kita, guru dan kita semua mudah-mudahan dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah yang melanda Indonesia khususnya dan umumnya dunia, mudah-mudahan dengan tatap muka ini Allah Subhanahu wa taala hindarkan, Allah hilangkan wabah ini dari dunia ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak kita yang sedang belajar Allah berikan ilmu manfaat bagi kita sebagai orang tua yang membiayai anaknya, membiayai anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah lancarkan seluruh rezeki yang kita cari, yang kita gapai semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya sebagai orang tua, tentunya berharap mendidik anak itu supaya anak itu memperoleh ilmu manfaat, supaya anak itu menjadi anak yang berbakti, supaya anak itu takut dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang menjadi sumber mazhab di Indonesia, beliau memberikan beberapa jalan agar anak kita yang kita didik menjadi generasi yang soleh, memperoleh ilmu manfaat, jadi anak yang berbakti. Dia pesankan ada 3 hal. Mudah-mudahan 3 hal ini ada pada diri kita sebagai orang tua, ada pada diri kita sebagai seorang kakek, sehingga anak-anak kita, cucu kita semua memperoleh ilmu manfaat. Yang pertama, agar anak kita memperoleh ilmu manfaat, hidupnya barokah, hidupnya taat kepada Allah. Yang pertama, ketika belajar, baik kita sebagai orang tua, anak kita yang sedang belajar, yang pertama pesankan oleh Imam Syafi'i, yaitu biniyatil khalis, niatkan yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas yang kita lakukan yang baik-baik, apakah itu amaliyah dunia, apakah itu amaliyah akhirat, kalau kita niatkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah, itu akan jadi ibadah. Mensekolahkan anak, mengkuliahkan anak, niatkan ketika kita menghantarkan anak kita, menghantarkan cucu kita ke lembaga pendidikan, niatkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah, niatkan semata-mata untuk menghilangkan kebodohan.
Niatkan ketika kita menghantarkan, mengkuliahkan anak kita, niatkan agar anak kita menjadi orang-orang yang hilang dari kebodohan, agar menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, agar menjadi orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Niatkan ini. Kalau kita niatkan seluruhnya semata-mata ibadah, maka seluruh makhluk yang ada di dunia ini, hatal hitanu fil bahri yastaghfiruna lahu, sampai-sampai ikan di lautan, sampai ikan-ikan di air itu akan senantiasa berdoa, memohonkan ampun bagi mereka yang belajar ilmu pengetahuan, bagi mereka yang mengeluarkan biaya pendidikan bagi orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan, itu akan memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belajar, anak yang belajar, orang tua yang membiayai pendidikan anak, itu akan mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja, Nabi pesankan di dalam sebuah hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu pengetahuan, maka akan dihitung, dianggap jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai orang tersebut kembali ke tempatnya. Jadi anak, orang tua yang membiayai dalam rangka menggapai ilmu pengetahuan, itu akan mendapat pahala jihad fisabilillah. Ilmu yang bagaimana yang menghantarkan termasuk bagian jihad fisabilillah. Yang pertama, ilmu yang membawa manfaat kepada sesama manusia. Yang kedua, ilmu yang menghantarkan orang tersebut menjadi taat kepada Allah. Ilmu yang menghantarkan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu seperti ini akan memperoleh pahala bagaikan jihad fisabilillah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Yang kedua, agar anak-anak kita yang belajar memperoleh ilmu manfaat, hidupnya Allah jadikan anak yang berbakti. Yang kedua, syaratnya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua ketika mendapatkan anak yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, yang kedua bihilizat, hendaknya kita ongkosi biaya pendidikan anak kita dari harta yang halal, dari usaha yang halal. Kalau dari usaha yang halal, dari nafkah yang halal kita keluarkan untuk biaya pendidikan anak kita, maka anak itu akan menjadi anak yang berbakti. Dari harta yang halal itu akan menghasilkan anak tersebut menjadi orang yang manfaat. Dari harta yang halal itu akan menghantarkan orang tersebut akan menjadi orang yang manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu jalannya dengan cara apa? Dengan cara mendidik anak, dengan mengeluarkan biaya ongkosnya dari harta yang halal. Kalau orang makan, minum, biaya pendidikannya dari unsur yang haram, unsur yang tidak baik, maka Nabi SAW bersabda, la tuqbal salatu arba'ina yawman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terima orang tersebut amal ibadahnya, sholatnya sampai 40 hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar, anak-anak kita yang kuliah, kita ongkosi, kita biayai dari harta yang halal, dari jerih payah yang halal, supaya anak itu menjadi anak yang berbakti pada kita, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, agar anak kita yang belajar memperoleh ilmu manfaat, menjadi anak yang berbakti, syarat yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, yang ketiga yaitu wabidu'ail walidain, adanya doa antara kedua orang tua. Siapa itu kedua orang tua bagi seorang pelajar? Yang pertama, orang yang melahirkan dan membesarkannya, ayah ibunya, kakek neneknya.
Lalu siapa lagi yang kedua menjadi sababia, menjadi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang pendidik, seorang guru yang menjadi perantara mentransfer ilmu pengetahuan anak kita. Maka wajib adanya orang tua yang membesarkan, orang tua yang melahirkan senantiasa mendoakan anaknya. Seorang guru yang mengajar, yang mengantarkan, yang mentransfer ilmu pengetahuan, maka wajib bagi seorang guru itu untuk mendoakan murid-muridnya. Supaya apa? Supaya muridnya memperoleh ilmu manfaat, supaya muridnya menjadi orang yang berbakti. Karena doa kedua orang tua, karena doa guru kepada muridnya, tidak ada hijab, tidak ada penghalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan, Allah akan menerima doa orang tua untuk anaknya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa guru untuk muridnya. Oleh karenanya jangan pernah kurang, jangan pernah lupa untuk mendoakan anak-anak kita habis sholat, baik habis baca Al-Quran, baik habis kita melakukan sedekah, baik setelah kita melakukan amal soleh lainnya. Mari kita doakan anak-anak kita yang sedang belajar. Mudah-mudahan anak kita dianugerahkan oleh Allah ilmu manfaat. Allah jadikan generasi yang soleh, Allah jadikan generasi yang berbakti kepada kita, berbakti kepada, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar, yang pada saat ini kurang lebih baru 1 bulan sudah melakukan tatap muka, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat, pelajarnya sehat, guru-gurunya sehat, kita yang membiayai sebagai orang tua, mudah-mudahan Allah anugerahkan harta yang halal, Allah mudahkan usaha kita dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan siang hari ini ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim.